Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarmu hari ini? Nah, hari ini Kakak Lani punya yel-yel baru. Ikuti ya. Apa kabarmu hari ini? Semua jawab, aku anak Allah yang cerdas dan ceria. Yes, yes, yes. Oke, bisa? Sekali lagi ya kita ulang. Apa kabarmu hari ini? Aku anak Allah yang cerdas dan ceria. Yes, yes, yes. Oke, baik adik-adik, sungguh sangat luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini tanggal 2 Mei 2021 kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Semuanya siap untuk beribadah? Kalau siap semuanya berdiri, kita bernyanyi lagu Halo Halo Hello Hello. Semuanya ikuti gerakan Kakak Lani ya. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Bisa? Bisa dong. Sekali lagi kita ulang ya. Tapi harus yang lebih semangat. Halo halo hello hello. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Baik adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, benar bahwa Tuhan Yesus itu selalu beserta dengan kehidupan kita. Mulai dari dulu sampai selamanya, Tuhan Yesus tetap ada menyertai adik-adik sekalian yang ada di rumah. Nah, hari ini adik-adik kita akan berdoa untuk memulai seluruh ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, pada saat yang berbahagia ini kami boleh kembali memuji memuliakan namamu. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan boleh berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anakmu akan memulaikan ibadah kami. Berkati ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini kakak akan mengajarkan kita satu lagu lagi, yaitu kasih orang tuanya yang ada di rumah. Papa, mama, saudara-saudara, semua kita kasihi ya. K-A-S-I-H. Kasih. Yuk kita nyanyikan bersama-sama.
sambil kita gerakan ya. Yuk ikuti gerakannya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya, kita ulang. Yuk yang semangat gerakannya. K-A-S-I-H, 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 kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Wah, adik-adik hebat ya. Nah, lagu tadi mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Bukan hanya mengasihi diri kita sendiri, tetapi adik-adik mengasihi semua orang. Baik adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Kakak Juni. Tapi sebelum itu ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan. Ya, ayat hafalannya diberikan minggu lalu. Nah adik-adik, simak yang menghafal ayat hafalan berikut ini. Yohanes 14 ayat 18 yang berbunyi demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan kembali kepadamu. Amin. Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan kembali kepadamu. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan satu pujian firman Tuhan ada di hatiku. Semuanya kita siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Sekali lagi ya. Yuk adik-adik, kita dengan semangat memuji nama Tuhan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Wah adik-adik pintar ya semuanya memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kembali kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini ya Tuhan kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan dan berkati juga Kakak Juni yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu
dengan baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Tentu pasti baik karena diberkati Tuhan. Shalom. Pagi hari ini adik-adik kita akan mendengarkan satu cerita yang baru, yaitu Yesus menampakkan diri di Yerusalem. Pada malam hari, pada Paskah yang pertama itu, kota Yerusalem telah menjadi sunyi sepi. Tidak ada lagi orang yang berjalan-jalan karena hari sudah malam. Namun dua orang dari desa memasuki gerbang kota Yerusalem pada saat itu. Mereka berjalan dengan cepat, seperti seorang yang berlomba. Mereka mencari rumah dan akhirnya mereka temukan. Namun rumah yang mereka temukan itu tertutup rapat, pintu, jendela, dan lain-lain. Karena hari sudah larut malam. Mereka mengetuk pintu dengan pelan-pelan. Tapi ternyata tidak ada yang mendengar. Nah, dua orang ini, Kleopas dan temannya, akhirnya berbisik lagi. Diketuklah ulang pintu itu dengan keras. Dan akhirnya suara dari dalam bertanya, "Siapa di luar?" "Aku Kleopas, jangan takut kawan-kawanku." Kemudian pintu dibuka. Kleopas dan temannya masuk ke dalam dan pintu ditutup rapat kembali. Mereka senang berjumpa dan mau bercerita. Tetapi sebelum bercerita, teman-teman yang di dalam berkata, "Sekarang kami tahu bahwa Tuhan Yesus sungguh telah bangkit. Petrus sudah bertemu dengan dia. Tetapi kenapa kalian terlalu cepat kembali dari Emmaus?" Kleopas dan temannya juga berkata, "Kami juga telah bertemu dengan Tuhan Yesus." "Wah, benarkah kalian telah bertemu dengan Tuhan Yesus?" "Ya, kami melihat dia. Bukan hanya melihat, tetapi kami juga bercakap-cakap dengan dia waktu berjalan ke Emmaus. Pada mulanya memang kami tidak mengenalnya. Tetapi di saat kami singgah di rumah mau makan, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Kemudian menaruh berkat dan membagikan kepada kami. Roti yang mereka makan saat itu membuat mereka teringat bahwa dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi sebelum Kleopas dan temannya bertanya, Yesus tiba-tiba lenyap dari antara mereka. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, saat itu juga mereka semakin girang dan semangat mempercakapkan kebangkitan Tuhan Yesus. Di saat mereka bersemangat dan girang, tiba-tiba semuanya menjadi diam. Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Ia berjalan melewati pintu yang tertutup dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bagaimana Tuhan Yesus datang seperti ini tanpa mengetuk dan tidak melalui pintu, seperti yang dilakukan oleh Kleopas? Apakah ia memang benar-benar Tuhan atau hantu? Tuhan Yesus tahu pikiran murid-muridnya. Ia berkata dengan riang, "Mengapa kamu terkejut? Aku bukan hantu. Aku adalah Yesus yang sudah bangkit. Lihatlah tanganku dan kakiku yang terluka, bekas paku yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Herodes pada saat aku disalibkan.
Nah sekarang adik-adik, barulah murid-murid yakin. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, adakah padamu makanan di sini? Dengan segera murid-muridnya menyediakan ikan goreng. Dan Tuhan Yesus memakannya di depan mereka. Mereka semua duduk bersama-sama, menyaksikan bahwa memang Yesus telah bangkit dan bisa memakan ikan. Dibuktikan kepada mereka. Nah sekali lagi adik-adik, Tuhan Yesus menjelaskan mengapa ia harus mati. Ia mati yaitu untuk mengampuni dosa mereka. Tetapi bukan dosa mereka saja, termasuk dosa adik-adik dan saya. Dosa semua orang di dunia ini diampuni. Semua orang di dunia ini yang mendengar tentang kematian dan kebangkitan Yesus, kemudian percaya padanya, dosanya bisa diampuni. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, kalian yang akan pergi dan memberitakan berita ini tentang kebangkitan Yesus, kebangkitanku kepada seluruh bangsa. Tetapi sebelum kalian berangkat, tinggallah dulu di Yerusalem. Tunggu sampai Roh Kudus turun dari sorga. Ia akan menguatkan kamu dan menolong kamu untuk menjadi saksi bagiku. Nah adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus, setelah berkata demikian, Tuhan Yesus meninggalkan mereka lenyap begitu saja seperti yang terjadi di Emmaus tadi. Tubuhnya sudah lain setelah ia bangkit dari kematian. Bapa di sorga sudah memberi kepadanya suatu tubuh yang baru, yang tidak akan pernah mati lagi. Sehingga adik-adik, murid-murid saat itu tinggal sendirian tanpa Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak lagi sedih dan tidak lagi ragu. Mereka berkata dengan yang lainnya dalam suasana sukacita selalu, Tuhan Yesus, Tuhan kita sudah bangkit. Ia memberi tugas baru kepada kita. Betapa besar dan ajaib Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, bukan hanya tugas murid-murid, tapi tugas kita sekalian, tugas adik-adik juga memberitakan tentang pengampunan dosa dari Yesus Kristus yang telah bangkit. Karena itu, kakak dan adik-adik yang sudah percaya dan menerima Yesus harus menyampaikan berita pengampunan ini kepada semua orang. Baik itu dari perkataan dan sikap kita, cara kita hidup, berteman, sehingga kita selalu menikmati damai sejahtera dari Allah. Seperti yang Tuhan Yesus katakan ketika berjumpa dengan muridnya, damai sejahtera bagimu. Jadi, tugas kita menyampaikan kabar pengampunan dari Tuhan Yesus kepada semua orang. Demikian adik-adik cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, bahan cerita kita tadi terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat ke-49. Nah, hari ini ayat hafalan kita terdapat dalam kitab Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Bunyinya begini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kakak ulang sekali lagi. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, bagaimana adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Pasti semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, saat kesempatan kali ini kita akan memberikan persembahan
semua persembahannya disiapkan dengan baik, dilipat dengan rapi dan kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan. Dengan suara yang nyaring ya adik-adik. Yuk, nyanyi lagi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tiba saatnya adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari semua kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh beribadah pagi hari ini. Kami memuji Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua menerima firman-Mu hari ini. Dan biarlah kami selalu menjadi saksi, memberitakan Injil kebenaran kepada seluruh bangsa, juga tentang pengampunan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu dalam ibadah kami saat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih boleh melakukan ibadah memuji memuliakan Engkau. Sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih kami Tuhan, kami juga memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati sehingga berguna dengan baik di dalam pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu. Doa syafaat kami hari ini juga kami berdoa untuk semua orang tua kami, kakak pembimbing kami. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan di dalam tugas dan tanggung jawab. Sehingga semuanya dilakukan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak sekolah minggumu yang ada dimanapun mereka saat ini di dalam jemaat kami di PAUK Wasuponda. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan kesehatan, memberkati kehidupan mereka di dalam kehidupan mereka yang Tuhan anugerahkan baginya. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, karena kami percaya Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan anak-anak Tuhan yang sakit. Terima kasih, ini doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup seluruh ibadah kita hari ini. Adik-adik yang terkasih, mari berdiri, kita akan menyanyi I Love You Jesus. Karena Tuhan mencintai kita sekalian, kita juga harus mencintai lebih sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Kita menyanyi I Love You Jesus. Sambil kita gerakan ya. Deep down
Adik-adik, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Allah yang bertata dalam kerajaan sorga. Saat ini ya Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, seluruh puji-pujian kami hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekiranya Engkau memberkati kehidupan kami hari ini hingga sepekan lamanya. Dan biarlah ya Tuhan, minggu depan kami boleh diizinkan kembali untuk beribadah. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, saat ini sebelum kakak mengakhiri ibadah kita, kakak mau mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan dan bergizi, dan juga ketika adik-adik keluar dari rumah harus memakai masker ya. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.